Halo guys, Merry Christmas. I wish you all the joy and happiness in the world. Apa kabar? Aku harap baik-baik saja semuanya ya. Dan aku harap saat ini kalian sedang berada bersama orang yang tepat, karena weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Terutama untuk momen-momen Natal seperti ini ya guys, bagi kalian yang merayakan. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is urgent message for the next 7 days. Pesan penting urgent mendesak yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan. Oke, sampai nanti di tanggal 31 Desember 2022 ya guys. Ini adalah urgent message terakhir untuk tahun 2022. Desember itu istimewa guys, karena banyak kata-kata terakhir di dalamnya. Tapi terakhir untuk tahun 2022 ya. Kita akan ketemu lagi di tahun 2023. Oke. Ini general reading, oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu untuk kamu seperti biasa. Top of the deck atau posisi energi di mana kamu berada saat ini. Kemudian bottom of the deck, prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan, oke. Setelah itu guys, aku akan ambil 1 kartu oracle untuk kamu. Kartu oracle ini adalah nasihat atau petunjuk dalam menghadapi 7 hari ke depan. Aku hanya akan shuffle kartu oracle ini 3 kali saja dan membiarkannya mengalir secara alami untuk ke-12 zodiak sign yang akan aku bacakan sesuai urutan ya. Seperti biasa urutan di Be Delightful itu dari Taurus sampai ke Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena readingan ini berlaku untuk all zodiak sign. Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Oke, kita bagi 3 dulu katanya sebelum ready. Nah, sekarang sudah ready. Jadi 12 kartu pertama adalah kartu yang paling istimewa di akhir tahun ini untuk ke-12 zodiak sign ya. Dan seperti biasa juga kita akan ambil salah satu zodiak dari masing-masing elemen, mewakili masing-masing elemen, supaya jurdil langsung umum bebas rahasia kita akan undi saja, karena ya waktunya tidak akan cukup untuk membuat video extended bagi ke-12 zodiak sign. Jadi kita pilih perwakilan dari masing-masing elemen, semua yang di atas katanya. Yang pertama dapat adalah Capricorn untuk earth sign. Kemudian kita akan lanjutkan untuk fire sign. Halo Aries, Leo, Sagittarius. Mudah-mudahan iya Aries. Aku baru mau bilang mudah-mudahan Aries, nggak tahu kenapa aku pengen panggil Aries dan Aries datang. Thank you very much Aries. Mari kita teruskan untuk air sign guys. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Halo. Dum 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 dum. Libra ya, dan satu lagi untuk water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, Cancerian, The Chariot. Jadi khusus untuk Capricorn, kemudian Aries, kemudian Libra, kemudian Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, maka akan ada video extended untukmu guys. Ada pembahasan lebih detail tentang urgent message for the next 7 days. 7 hari dari sekarang sampai nanti tanggal 31 kalau nggak salah aku hitung. Sekarang 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, betul. Karena itu ini urgent message yang penting guys, pas di penutupan tahun 2022 ya. Kalau kamu merasa oke, merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan pengen lihat informasi lebih detailnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Di situ aku sudah siapkan 3 link untuk kamu dari nyawer.co, Sociabas, atau satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi ya siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended. Oke, kita akan segera mulai saja. Aku sudah siapkan deck yang ini. Aku akan pakai deck yang ini. Kenapa aku nervous sekali? Aku seperti baru-baru bikin readingan nih, nervousnya sekarang. I don't know why guys ya. Oke, kita akan segera mulai saja dari earth sign. Yang pertama ada The Hierophant. This is Taurus card. Halo Taurus, apa kabar? Mari kita lihat pesan urgent untuk kamu yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Echelpan, Dialmectic, Echelpan, Archangels, the Holy Spirit, this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus selama 7 hari ke depan guys. Apaan sih? Oke, top of the deck ada The Four of Swords dan kemudian bottom of the deck ada The Chariot. Ya, aku lihat Taurus saat ini lagi lelah, capek gitu ya guys. Kalian itu kayak lari dari masalah guys. Ada masalah yang terjadi, ya memang dunia ini tempatnya masalah begitu. Tapi kali ini masalah yang kamu hadapi kali ini betul-betul
jelimet dan betul-betul menguras energi, sangat melelahkan. Saat ini pun kamu merasa lelah. Hari ini libur ya guys, ya kan hari Minggu kan. Hari Minggu tuh waktunya urgent message. Hari Minggu ini kamu nonton ini pun sambil rebahan gitu, rebahan sambil mengingat-ingat masalahmu. Kenapa dia jatuh? Iya, berarti artinya dia tidak ingin tampil di sini, nggak apa-apa ya. Kamu sambil mengingat-ingat masalahmu begitu dan melelahkan ya. Dan aku lihat di sini dalam 7 hari ke depan, kamu akan keluar dari kelelahan tersebut, guys. Ada bantuan yang datang dari universe untuk kamu bisa keluar dari permasalahanmu. Don't worry ya. Jadi kalau saat ini butuh rebahan, silakan kamu rebahan, Taurus ya. You don't need to do anything, aku rasa, karena this is the termination of the problem. Ujung dari permasalahanmu itu adalah 1 minggu ke depan. Tanggal 31 Desember itu terakhir kalinya kamu akan merasakan masalah ini begitu beratnya. Ya, aku tidak bilang kalau masalah ini akan selesai, guys. No, tapi kelelahanmu itu akan berakhir. Bisa jadi kamu itu kayak ya udahlah, ikhlas gitu ya, guys. Legowo, letting go begitu. Ya udahlah, apapun yang terjadi terjadilah. Aku nggak mau mikirin lagi. Aku nggak mau terlalu overthinking maybe, guys, atau full effort dalam masalah ini. Aku mau lepaskan aja, mau ikhlaskan saja gitu ya. Tapi yang jelas yang aku lihat di sini adalah kelelahanmu itu akan berakhir, oke? Dengan munculnya kartu The Chariot ini, kamu dibawa keluar dari situasi yang melelahkan tersebut. Sekali lagi, guys, aku tidak bilang masalah itu selesai, tapi kamu dibawa keluar dari situasi yang jelimet dan melelahkan tersebut. Dan itu akan membuat kamu sangat lega sekali, guys, karena The Chariot ini semacam kendaraan yang dikirimkan dikirimkan oleh universe untuk kamu gitu ya, supaya kamu keluar dari jelimetnya masalah ini tadi, dan kamu akan mengikuti kemana kamu akan dibawa berikutnya. Itu biasanya terjadi ketika kita benar-benar sudah legowo ya, guys, letting go tadi. Kita udah ikhlas, udah pasrah, begitu disitulah biasanya bantuan datang, karena kita sudah tidak melawan arus lagi, atau kita tidak berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan cara kita. Kita sudah mengakui kelemahan kita. Kita sudah mengakui bahwa inilah batas akhir kekuatan kita. Yang mampu kita lakukan sudah kita lakukan. Dan sekarang biarkan sisanya diurus oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan mengurus sisanya untukmu. Oke? Congratulations. Aku bilang congratulations untuk rasa lelahmu yang akan hilang, bukan untuk masalahmu yang sudah selesai, tapi rasa lelahmu yang akan segera diangkat oleh universe, dan kamu akan jauh merasa lebih lega ya. Oke, kartu nasihat untuk kamu Taurus di sini adalah surrendering to the journey. Iya, kamu akan surrender itu apa ya, guys? Pasrah lah ya, ikhlas. Bukan menyerah. Surrender itu pasrah. Menyerah itu beda dengan pasrah ya. Pasrah itu kamu masih tetap berjalan tapi tidak pakai kekuatanmu lagi. Kalau menyerah itu kamu berhenti sama sekali. Even ada kekuatan yang menarikmu, kamu akan menolaknya begitu. Dan kamu ini terlihat pasrah untuk menjalani fase berikutnya di dalam hidupmu. Dan karena ini yang datang chariot atau vessel, kamu akan jauh less effort gitu ya, guys. Istilahnya kayak kamu itu gak bakal lelah deh ya. Namanya juga dibawa jalan. Jalan kaki dengan naik mobil itu pasti beda rasanya ya, guys. Kurang lebih akan seperti itu yang kamu rasakan dalam 7 hari ke depan. Oke? Congratulations Taurus untuk kelelahan yang akan segera berakhir atas masalah besar yang kamu hadapi. Oke? Kita akan segera lanjutkan untuk sign yang kedua, guys. Ada Virgo. This is the Hermit. Kartunya para Virgo. Halo my Virgo. Kalau di Almighty God, kalau di Archangel, kalau di Holy Spirit, kita predict. Please bless this reading for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan, guys. Mari kita lihat. Yang paling atas ada kartu The King of Pentacles. This is you. Dan kemudian, oh nice, kartu paling bawah ada The Sun ya. Aku rasa Virgo sekarang yakin sekali dengan apa yang dia lakukan, guys. Menurut dia tuh sangat powerful sekali. Dia tahu apa yang penting-penting gitu ya. Rencananya itu, plan-plannya itu dalam mewujudkan keinginannya itu rapi banget begitu ya. Typical earth sign, you know. Taurus Virgo energy ya, Pentaclesan gitu. Semuanya terstruktur dengan rapi, dan kamu merasa everything is under your control. Oke, semuanya terkendali, dan itu benar Virgo ya. Semuanya saat ini terkendali, dan dalam 7 hari rasa kepercayaan dirimu itu akan terbukti ya. Yang kamu rencanakan itu akan terrealisasi.
Plan-plan kamu guys sampai tanggal 31 Desember ini akan terrealisasi dan kamu akan sangat senang sekali karena berhasil mewujudkannya. Oke, don't forget Virgo, kayak gini guys, menyadari even semuanya berjalan dengan lancar, tapi itu bukan karena 100% kamu hebat, bukan kayak begitu ya. Karena desan ini Major Arcana guys ya. Ini semua yang berkaitan dengan Major Arcana itu datangnya dari universe, oke? Jadi yang terjadi dalam 7 hari ke depan ini semuanya campur tangan Tuhan juga. Bukan karena kamu hebat, kayak begitu deh yang aku perlu bilang ke kamu Virgo. Karena King of Pentacles ini guys, earth banget ya, earthy istilahnya, dunia banget begitu. Jadi kan aku cantik makanya aku bisa menang di kontes kecantikan misalnya begitu. Kan karena aku hebat makanya aku bisa mencapai target di kantorku, di pekerjaanku. Kan karena aku memang jagoan makanya aku bisa mencapai target di bisnisku, makanya bisnisku maju gitu. Yes, that's right, kamu hebat. Tapi jangan lupa untuk kayak refleksi ya, bukan pijat refleksi, mengingat kembali ke belakang. Siapa yang memberi kamu kekuatan? Kurang lebih seperti itu. Itu akan menjadi bahan renungan kamu di akhir tahun 2022 ini, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Katanya Gates of Triumph. Iya, memang aku lihat ada kesuksesan yang akan kamu dapatkan guys sebelum tanggal 31, 29, 28, 29 Desember, Gate of Triumph. Kamu itu kayak lagi menuju ke gerbang kemenangan Virgo. Wow, I love this very much guys ya. Kerja keras kamu itu kayak terbayarkan semuanya. Don't worry about anything ya. Kamu di jalan yang tepat dan menuju ke gerbang kemenangan ya. Kalaupun misalnya ada gangguan-gangguan dari eksternal gitu, kamu abaikan saja. Jangan sampai gangguan tersebut merusak kebahagiaanmu saat ini. 1 minggu ke depan adalah minggu bahagia untukmu Virgo. Congratulations ya guys. Dan sukses expand in your life. Bahkan ini kan terbawa sampai ke 2023. Akan terbawa sampai ke 2023 ya. Kamu punya modal untuk sukses dan kesuksesan itu di momen yang tepat. Ya, jadi dari sisi kamu dan dari sisi universe itu sedang inline, sejajar untuk meraih apa yang kamu inginkan ini. Selamat Virgo. Oke, itu adalah pesan penting untuk kamu di 7 hari ke depan. Jadi kalau kamu kayak mau meragukan begitu, nggak ada gunanya ragu-ragu lagi Virgo. Nggak ada waktu untuk ragu-ragu lagi ya. Everything is on its way dan semuanya berjalan dengan seperti yang kamu inginkan, sesuai dengan yang kamu inginkan, oke? Kita akan lanjutkan untuk earth sign yang ketiga. This is the devil guys. Halo, kartunya para Capricorn. Halo Capi. Michael Pandil, please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Capricorn mendapatkan video extended. Mudah-mudahan kabar baik juga untuk kamu Capricorn, karena aku baru bikin readingan untuk Taurus dan Virgo di Earth sign ya, sesama Earth sign. Itu mereka bagus-bagus. Oke. Oke, untuk Capricorn, kartu yang di atas ada the Two of Swords dan kemudian kartu yang di bawah. Oh. Agak beda sedikit guys untuk Capricorn ya. Capricorn saat ini kebingungan, aku lihat di kartu ini. The Two of Swords itu bingung untuk memutuskan ya. Ada banyak sekali yang kalian pertimbangkan, tapi 2 hal yang paling penting aku lihat di sini. Dan ini akan efeknya itu jangka panjang. Karena itulah Capricorn, kamu seperti hati-hati dalam bertindak ya, nggak sembarangan bertindak begitu, benar-benar penuh dengan pertimbangan. Dan arahnya berbeda guys, karena di the next 7 days ya, itu ada muncul kartu the Nine of Wands ya. Ini artinya yang kamu pilih itu akan ngeribetin kamu. Keputusan yang akan kamu ambil saat ini, dimulai dari hari ini sampai 2 atau 3 hari ke depan, itu akan membuat kamu ribet di 7 hari ke depan. Dan aku ngerasa itu bukan keputusan yang paling tepat untuk kamu ambil ya. Be careful dalam 7 hari ke depan ini Capricorn, karena salah melangkah membuatmu akan kacau aku lihat ya. Kalau kamu salah memilih langkah, kamu akan kacau ke depannya aku lihat. The Nine of Wands ya. Nanti kita bahas ini di video extended. Agak menarik juga ini guys, agak. Kartu nasihat dari universe untuk kamu Capricorn ada Far Away Places. Get ready for new horizon. Jadi kayak ada peluang baru di dalam hidupmu Capricorn. Silakan ke kiri atau ke kanan bu, kayak begitu ditanyakan. Dan kemudian kamu pilih salah satu. Dan lalu ada
sedikit penyesalan kenapa gue pilih ini ya, kayak begitu ya. Dan kemudian keraguan-raguan, bisa nggak ntar gue lanjutin ya, yang seperti yang pilihan gue ini bisa nggak gue lanjutin begitu. Terus kayak ketakutan akan masa depan kayak begitu ya. Nanti aku tak kasih tahu ke kamu seperti apa The Two of Swords ini sebenarnya ya. The Two of Swords ini bukannya memilih yang tepat, Capricorn ya, tapi berjuang atas pilihanmu. Karena memang kamu menjalani sesuatu yang baru, aku lihat. Dimulai dari 1 minggu ke depan dan akan sampai ke tahun 2023 ya. Nanti tak kasih tahu seperti apa, oke? Di video extended, karena kamu dapat video extended, kita akan lanjutkan untuk fire sign guys, karena earth sign sudah selesai. Fire sign yang pertama ada Aries. Ini The Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Aries dalam 7 hari ke depan ya guys. Kamu dapat video extended juga. Oke, yang pertama The Four of Pentacles, satu yang di atas, dan yang di bawah ada The Page of Swords. Ya. Kamu kayak pengen yang stabil di dalam hidupmu begitu ya. Kamu itu udah nggak suka dengan yang mencela-mencele lagi, yang gak jelas, yang goyang begitu. Kamu kayak mengharapkan, aku pengen aman, aku pengen yakin dengan masa depanku, let's say misalnya begitu. Atau kalau ini relationship, aku pengen yakin dengan dia, sebenarnya dia tuh masih mau sama aku atau enggak, dia tuh masih mau menjalin hubungan ini denganku atau enggak. Itu kamu kayak minta kepastian. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan, aku rasa kamu agak sedikit ngotot minta kepastian ya. The Page of Swords muncul di near future guys. Kamu itu kayak pengen banget tahu yang sebenarnya seperti apa. Jangan gantung lagi, jangan ngambang lagi. Ayo, beri keputusan yang tepat. Kamu kayak mau bilang begitu ke seseorang, dan keputusan apapun itu aku akan siap terima. Kamu bilang begitu, tapi yang aku lihat kamu gak bakal siap terima. Kamu justru malah demand ya, meminta dia membuat keputusan atau memberi jawaban sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, karena jelas apa yang kamu inginkan di sini adalah The Four of Pentacles. Dan di sini kamu terkesan sedikit memaksa ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Aries. Ada choosing your path, all is possible. Kesan memaksa ini muncul karena kamu takut guys, kalau jawaban yang kamu terima tidak sesuai dengan harapanmu, maka hancurlah dirimu, kayak begitu. Menurutmu hanya ada satu peluang saat ini. Jadi begitu jawaban dari dia, orang yang akan kamu mintai kepastian ini tidak sesuai begitu, maka kacau balau semua. Yang kamu rencanakan semua akan berantakan ya. Harapan tentang kestabilan di dalam hidup itu akan hancur. No, all is possible ya. Segala sesuatu mungkin terjadi. Bukan hanya dengan satu sudut pandang, bukan hanya dengan pemahamanmu Aries, kayak itu yang mau dibilang ke kamu, tapi yang tidak kamu pahami pun mungkin bisa terjadi dan membawa kamu menuju situasi yang kamu inginkan. Ya, jadi bukan dengan satu cara, tapi banyak cara untuk mencapai situasi yang kamu inginkan tadi atau kestabilan tadi. Oke, kita akan segera singkirkan kartu ini karena ini mendapatkan video extended. Kita akan bahas di video extended ya nanti Aries ya. Oke guys, lanjut ke fire sign yang kedua ada Leo. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Leo dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Fool dan yang di bawah ada The Page of Cups. Ada tawaran untuk memulai fase baru di dalam hidupmu. I don't know, aku ngerasa ini tawaran. Ini belum real terjadi, tapi dalam bentuk penawaran. Itu universe tentunya ya guys yang menawarkan ke kamu. Karena The Fool ini kartu major arcana. Gini bilangnya itu kurang lebih. Hey Leo, let's go there. Kayak begitu. Ada tempat untukmu yang baru. Misalnya, bisa jadi ya guys, kalian itu ditawarkan untuk mutasi kerja gitu. Atau pindah tempat tinggal begitu ya. Di sana akan ada begini gitu. Dan yang pastinya The Fool ini guys, tentu penawaran baik, yang terbaik untukmu, karena The Fool ini
divine intervention ya. Artinya Tuhan yang ambil alih dan kamu akan segera memulai cerita baru di dalam hidupmu begitu. Dan aku lihat dalam 7 hari ke depan banyak Leo yang akan mengikuti tawaran ini, ajakan ini begitu, tapi dengan keraguan-raguan. Ya, even menyenangkan tapi akan penuh dengan keraguan-raguan. Don't worry, Leo, ya walaupun kamu ragu-ragu, tapi kamu berada di tangan yang tepat. Kenapa? Karena ini major arcana. Kamu dengar panggilan itu, kamu dengar ajakan untuk menjalani situasi baru di dalam hidupmu. Dan silakan ajak yang memanggil kamu itu untuk berbicara intens, guys. Itu biasanya dari doa gitu ya. Kamu mungkin tahajud mungkin, atau ada yang suka puasa gitu ya, kayak minta petunjuk dari Tuhan begitu, untuk memberi kamu kekuatan supaya kamu tidak ragu-ragu dalam menjalaninya, tapi lebih ke arah yakin bahwa kamu dibawa ke tempat yang lebih baik. Yakin bahwa kehidupanmu ke depannya akan jauh lebih baik. Dengan kamu menerima penawaran ini, yakinkan dirimu kehidupanmu ke depannya akan jauh lebih baik. Aku melihat kamu senang guys dalam menerima penawaran ini, tapi ada keraguan-raguan. Karena ini page itu tidak stabil seperti bayi jalan goyang-goyang ya. Gak apa-apa guys, mungkin di awal-awal kamu masih ketakutan gitu ya dengan situasi baru ini. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan semakin percayanya kamu berada di tangan yang tepat atau dibimbing oleh universe untuk menjalaninya, maka kamu akan semakin percaya diri dan kamu akan semakin bisa menikmati kegembiraan atau kebahagiaan tadi. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Solitude in silence, peace prevails. Oke. Aku rasa kamu gak perlu banyak-banyak berhubungan dengan orang dulu 1 minggu ke depan ini, Leo, karena aku lihat kamu butuh ketenangan, guys. Perubahan dari universe ini di dalam hidupmu itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian di dalam hatimu. Dan aku lihat di sini eksternal itu, orang-orang luar itu, sahabatmu mungkin, saudaramu mungkin, bahkan keluargamu, aku rasa nggak terlalu bisa mendukung kamu dalam menjalani The Fool ini. Ya, mereka itu mungkin kurang paham dengan perjalanan barumu ini, The Fool ini. Oke, jadi kamu biarkan saja dirimu berada dalam kedamaian, ketentraman, ketenangan. Semakin sedikit orang yang bersinggungan denganmu dalam 7 hari ke depan akan semakin baik, aku rasa, sambil menunggu The Page of Cups ini naik menjadi The Queen, The King, atau The Knight ya. Karena rasa percaya diri itu akan semakin hari semakin bertambah karena kamu berada di tangan yang tepat. This is nice, tapi tidak mendapatkan video extended. Ya, nggak apa-apa lah Leo ya. Sebenarnya aku suka membahas berada di tangan yang tepat ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk fire sign yang terakhir. Ada Sagittarian, this is the Temperance, kartunya Sagittarius. Halo Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Oke. Yang di atas ada the Ten of Swords dan kemudian yang di bawah ada the Queen of Cups. Ada dendam aku lihat saat ini di dalam hatimu Sagittarius. Kamu kayak menyimpan kebencian gitu deh guys pada seseorang atau pihak tertentu yang telah menyakitimu dari beberapa waktu sebelumnya. Lama guys aku lihat. Bukan hanya 1, 2, 3 bulan. Bisa jadi dari awal tahun 2022, oke? Entah kenapa di akhir tahun ini kamu kayak ingat-ingat lagi. Aduh, jahat banget sih dia gitu ya. Kok dia tega sih bikin begini ke aku? Kok mereka itu tega sih memperlakukan aku seperti ini begitu? Ada yang belum 100% kamu rilis ya. Sementara itu akan menjadi racun bagimu Sagittarius yang aku lihat di sini. Semua kebencian kita ke orang itu kita anggap seperti racun yang akan kita berikan ke mereka tanpa kita sadari sebenarnya kita yang sedang menelan racunnya. Kebencian kita tidak akan merusak orang guys. Kebencian kita kepada seseorang itu tidak akan merusak dia. Yang rusak adalah diri kita sendiri. Kayak itu yang harus aku sampaikan ke kamu Segi. Silakan dilepaskan guys dan jadilah siapa dirimu yang sebenarnya. Aku rasa sebenarnya tipe orang yang pemaaf, yang tidak dendam, yang tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, yang mau memahami orang lain bahkan yang salah sekalipun begitu, karena memang begitulah mereka begitu. Jadi ya tipe orang yang suka menyakiti, yang menjahati, ya memang mungkin seperti itu dari awalnya begitu. Mereka itu minum asinya dulu, asinya itu penuh dengan racun, makanya mereka itu bisa sanggup menyakiti orang-orang yang baik, kurang lebih seperti itu. Itu yang sebenarnya dirimu di sini terlihat ya. Karena kamu akan kembali ke dirimu dalam 7 hari ke depan kalau kamu bisa melepaskan
Ya, dendam-dendam lama atau hal-hal tidak menyenangkan yang masih kamu ingat-ingat dari beberapa waktu yang lalu mengenai seseorang atau pihak tertentu. Oke, silakan dilepaskan. Sagittarius, seiring dengan berakhirnya tahun 2022 ini, kamu lepaskan semua yang lama-lama, termasuk dendam-dendam lama, supaya kamu bisa menjalani kehidupanmu yang jauh lebih berkualitas ke depannya ya, dimulai dari tahun 2023 nanti, oke? Oke, Segi, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ada kartu Mystic Healer, healing energy flows through you. Ada guide yang datang ke kamu atau perwakilan dari your guide, bisa jadi perwakilan dari universe yang datang ke kamu untuk membantu releasing Sagittarius, melepaskan yang menyakitkan ini ya, melupakan, memaafkan dan memahami mereka-mereka yang pernah menyakitimu dulu ya. Entah kenapa guys, di akhir tahun ini kamu lebih banyak sedihnya, lebih banyak nangisnya, kulihat Sagittarius. Mengingat yang dulu-dulu. Bisa jadi di November kamu nggak ingat nih kesalahan mereka di April misalnya begitu. Tapi akhir tahun ini nyesek banget begitu ya. Nggak ada yang bisa kamu lakukan selain let go ya. Kalau mereka nggak mau minta maaf ke kamu, kamu nggak bisa paksa mereka untuk minta maaf ke kamu, Sagittarius. Satu-satunya cara supaya kita bisa berdamai dengan situasi yang mungkin gantung menurutmu saat ini karena ada penjelasan yang belum mereka berikan ke kamu gitu, satu-satunya cara kamu tinggal bilang, aku nggak perlu penjelasan apapun lagi, tapi yang jelas perbuatanmu itu menyakitkan aku maafkan kamu, aku mau menjalani kehidupanku yang jauh lebih baik ke depannya tanpa perlu mengingat semua hal-hal menyedihkan yang kamu buat ke aku. Itu yang paling penting kamu lakukan di bulan Desember ini, di akhir Desember 2022 ini, oke? Supaya di 2023 kamu bisa start new beginning, fresh new beginning life ya, yang lebih berkualitas. Dan aku lihat itu ada bentuknya Queen of Cups ya. Aku melihat ada beberapa Sagittarius yang akan menyimpan perasaan, tapi perasaan itu perasaan yang baik. Love, bisa jadi yang menyakiti kamu ini orang yang kamu sakiti, orang yang kamu cintai, oke? Dan kemudian cinta itu tetap ada, tapi kamu tidak membenci mereka lagi. Itu yang aku lihat di sini, Segi, yang perlu kamu lakukan baby di akhir Desember 2022 ini ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 semuanya jauh lebih membaik untukmu ya, Segi. Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera masuk ke air sign. This is Libra card, The Justice. Halo Libra. Libra juga dapat video extended ya guys. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Yang di atas ada kartu The Teacher. The Teacher ini Hierophant ya guys. Dan di bawah ada kartu The Queen of Wands. Aku melihat kamu keluar dari kotak guys, think out of the box gitu ya. Jadi awalnya kamu itu kayak patuh banget pada peraturan-peraturan begitu. Kamu itu seperti menjalani kehidupan yang lurus-lurus ya. Manut guys, kayak mengikuti apa yang diminta oleh seseorang ke kamu. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan kamu berubah drastis sekali aku lihat. Karena di next 7 days-nya muncul The Queen of Wands. Kamu itu jadi mandiri. Kamu tidak mau diperintah-perintah lagi. Kamu tidak mau diarahkan lagi. Kamu tidak mau ya. Kamu tidak mau bertindak sama seperti kebanyakan orang pada umumnya. Kamu akan tampil beda. Itu yang aku bilang tadi, think out of the box. Bukan hanya sekedar berpikirnya saja guys, tapi tindakanmu pun di luar dari kebiasaan-kebiasaan pada umumnya ya. Bahkan di luar dari kebiasaan-kebiasaanmu yang biasa kamu lakukan itu akan kamu tinggalkan dan kamu akan tampil beda dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bedamu ini baik ya guys. I don't know. Karena Queen of Wands di sini masih gantung sekali. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu itu dulu deh Libra ya. Di sini katanya protected by angels, you are cherished by the angels. Oke. Kemungkinan besar perubahan kamu ini memang diarahkan oleh universe ya guys. Dari hal-hal yang kolot-kolot begitu atau yang standar-standar, kamu itu akan bertindak di luar yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain ya, terutama yang satu profesi denganmu misalnya begitu. Dan ini didukung oleh universe ya. Tindakanmu itu akan didukung oleh universe. Kita akan bahas ini di video extended guys.
Kalau didukung oleh universe artinya kamu melakukan tindakan yang tepat ya. Sudah saatnya kamu keluar dari ikatan-ikatan kolot tradisional tadi, the Hierophant tadi, dan kemudian menjadi Queen of Wands. Bisa jadi beberapa di antara kalian Libra mungkin akan dari yang awalnya itu seorang suami yang baik begitu ya, yang manut, kalian akan jadi suami yang lebih bersikap tegas. Dari yang ngikut apa kata istri, kalian akan jadi dominan begitu. Atau kalau ada istri yang selalu manut ke suaminya, kemudian dia akan tidak mau manut lagi, kurang lebih begitu. Nggak mau manut lagi dan punya prinsip sendiri, bisa jadi begitu ya. Tapi yang jelas under control of the angels, artinya tindakanmu itu diawasi dan kamu melakukan hal yang tepat, bukan hal yang tidak tepat. Oke, kita akan bahas ini di video extended nanti untuk kamu Libra. Kita lanjutkan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini. Kenapa semuanya pada meredup di masa-masa sekarang? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini dalam 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, amin. Yang pertama ada the Five of Swords dan yang kedua ada the Ten of Wands. Kekeras kepalaanmu membuahkan hasil. Hasilnya itu kepalamu jadi mumet. Ya, itu yang terlihat di sini Gemini, karena top of the deck-nya ada kartu the Five of Swords, ini persistent, dan kemudian bottom of the deck-nya ada the Ten of Wands, pusing ya. Jadi sebenarnya udah ada peringatan ke kamu Gemini dari universe, bisa jadi diwakilkan oleh orang-orang dekatmu begitu ya, keluargamu, sahabatmu, teman kantormu, bosmu mungkin, atau pacar atau suami atau istri, mengenai sesuatu yang salah yang kamu lakukan saat ini. Tapi menurutmu kamu benar? No, ini yang paling benar, ini yang paling tepat, aku harus melakukan ini, aku merasa benar melakukan ini begitu. Dan itu tidak benar. Kenapa? Karena dalam 7 hari ke depan efek sampingnya kelihatan. Kamu pusing dengan perbuatanmu sendiri. Ten of Wands ya. Kamu kayak menyesal, kenapa nggak dari dulu aku dengar kayak apa ya, saran dari orang-orang di sekelilingku. Kenapa dari dulu itu aku keras kepala banget? Kenapa dulu itu aku sok yakin dengan pendapatku atau tindakan aku begitu ya. Kalau enggak kan aku bisa nggak pusing seperti sekarang. Nah gitu. Ini lebih ke arah penyesalan aku lihat yang akan muncul dalam 7 hari ke depan atas kekeras kepalaan atau sikap persisten yang kamu lakukan saat ini Gemini. Sikap persisten ini bukan baru hari ini Gemini ya, tapi sudah beberapa minggu sebelumnya atau mungkin beberapa bulan sebelumnya ya. Dan aku lihat orang-orang yang menasihati kamu di beberapa waktu yang lalu satu persatu sudah mulai pergi. Menurut mereka kayak gini, ya udah deh terserah lu deh Gemini, udah dibilangin juga sulit mau denger, ya udah lu bikin deh apa yang lu mau kayak begitu. Dan kemudian kamu lanjutkan terot zong guys ya, yang kamu lakukan itu tidak seperti yang kamu harapkan hasilnya. Nasihat dari universe untuk kamu Gemini ada crossing bridge, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Waktunya menyerah Gemini. 7 hari ke depan ini masih ada waktu ya. Aku rasa damage-nya gak akan terlalu besar kalau kamu tahu bahwa kamu salah dan menyerah dengan sikap resistenmu ini. Oke. Jangan udah tahu salah Gemini masih dilanjutkan karena ego atau karena gengsi. No, tidak ada gengsi-gengsian guys, karena ini hidupmu Gemini ya. Bisa jadi ini masalah berat karena ini energi kolektif. Aku nggak bisa bikin yang spesifiknya, oke. Tapi yang pasti kalau banyak orang yang memperingatkan kamu, kemungkinan besar mereka itu khawatir kalau kamu salah jalan. Tapi kamu tetap berada di jalan yang kamu pilih, yang memang salah aku lihat Gemini, dan akan kamu sesali dalam 1 minggu ke depan. Stop now. Ya, kalau readingan ini resonate denganmu, kamu tahu, oh iya kan ini tuh yang lagi aku lakukan sekarang. Hentikan sekarang ya. Masih sempat untuk memperbaikinya, masih sempat untuk mengaku kalah. Ya, jadi kalau ini berkaitan dengan pihak lain gitu, masih sempat kamu datang untuk menemui mereka dan bilang I'm sorry, I was wrong gitu ya. Kemarin itu aku memang entah kenapa lagi keras-kerasnya, lagi degil banget. Can we start again misalnya begitu. Misalnya ada yang kayak mengingatkan kamu begitu, tapi kamu nggak mau tahu begitu. Kamu mungkin bisa minta maaf dan minta kesempatan untuk mengulangi lagi atau memperbaikinya. Dan aku rasa kalau kamu melakukan itu guys, dalam 1 minggu ke depan damage-nya akan minim ya, less damage istilahnya. Kerusakan yang kamu buat ke dirimu sendiri ini akan jauh lebih kecil daripada kamu tetap bertahan dengan kesongonganmu Gemini. Oke. Oke. Itu dia untuk Gemini.
Kita akan lanjutkan air sign yang terakhir, ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, kartu yang pertama ada The Moon. Dan kemudian kartu yang kedua ada Enlightenment. Di atas The Moon, di bawah Enlightenment. Gelap saat ini Aquarius. Karena kalau The Sun itu kartu terang, The Moon itu kartu gelap. Itu kan akan selalu bertolak belakang ya guys. Makanya dibilang Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Sun itu sisi terangnya, Moon itu sisi gelapnya. Sun itu yang diketahui orang, Moon itu yang disembunyikan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang kamu sembunyikan saat ini terselubung Aquarius. Nggak banyak orang yang tahu. Mungkin hanya kamu yang tahu. Tak ada satupun lainnya yang tahu begitu. Dan itu membuatmu sedih. Kamu menyimpan sesuatu yang membuatmu sedih. Menurutmu itu hal terbaik, ya. Menurutmu itulah yang tindakan paling tepat gitu ya guys, yang kamu lakukan saat ini dengan tidak melibatkan orang lain dalam kesedihanmu ini, dari yang kamu simpan-simpan ini begitu. Tapi dalam 7 hari ke depan kamu akan mendapat bantuan guys untuk bisa keluar dari The Moon ini, karena Enlightenment datang seolah-olah kegelapan diterangi kayak begitu. Ini kartu Enlightenment, ini kartu The Moon, ya. Kesedihan akan diubah menjadi kegembiraan kayak begitu, dan kemudian yang gelap-gelap akan dibawa menjadi terang, ya. Yang selama ini kamu ragukan akan mendapatkan clarity, kejelasan di 7 hari ke depan sebelum tahun 2022 ini berakhir, ya. Dan kamu akan senang dengan kejelasan tersebut. Oke. Dua-duanya dalam Major Arcana guys, artinya ada tujuan dari universe kenapa kamu berada di The Moon saat melihat readingan ini, dan ada tujuan dari universe kenapa kamu mendapatkan enlightenment dalam 7 hari ke depan. Ini seperti supaya kamu tahu bahwa hidupmu itu dikendalikan dan dikuasai oleh power yang jauh lebih besar darimu, kayak begitu Aquarius. Kamu harus menyadari bahwa ada power yang jauh lebih kuat darimu dan dia mengendalikanmu saat ini. Oke. Dalam keadaan 2 Major Arcana muncul sekaligus seperti ini, yang perlu dilakukan oleh Aquarius adalah berserah ya, lebih banyak ke pasrahnya, dan kemudian membiarkan universe atau Tuhan itu bekerja sesuai dengan caranya di dalam hidupmu supaya kamu jauh merasa lebih lega. Tapi yang jelas kesedihanmu saat ini dalam 7 hari ke depan akan berubah menjadi kegembiraan atau kebahagiaan, oke? Enlightenment juga cerita tentang gantung guys. Aku lihat kalau ini berkaitan dengan masalah tidak selesai ya, tapi suasana hatimu yang berubah. Dari yang sedih banget, ya bisa so-so gitu, bisa ya lumayan lah, agak-agak happy dikit, bisa lebih lega. Nah, itu yang paling penting untukmu. Dan biarkan semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan supaya kamu jauh lebih nyaman atau menikmati perjalanan ini, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarian. Rainbow blessing are showering your life, oke? Aku setiap kali melihat ini guys, selalu mengingat tentang janji Nabi Nuh ya. Janji Tuhan ke Nabi Nuh tentang apa? Setelah ini tidak akan ada lagi masalah yang lebih berat dari sekarang di dalam hidupmu. Ya. Begitu kamu bisa berserah dan membiarkan Tuhan yang ambil alih semua permasalahan dalam hidupmu, dia bilang kayak gini. Entah kenapa aku ngelihat rainbow ini seperti itu ya. Dia bilang setelah masalah berat yang kamu jalani saat ini yang membuatmu demun atau sedih banget, begitu gelap begitu, setelah itu tidak akan ada lagi kegelapan yang sama untukmu. Tidak akan ada masalah yang lebih berat lagi dari situ untukmu. Oke, karena berikutnya perjalananmu akan dalam under control of universe ya. Sayang sekali Aquarius tidak mendapatkan video extended, tidak apa-apa ya guys. Oke. Mungkin lain kali. Dengan berakhirnya Aquarius maka berakhirlah untuk air sign guys. Kita akan lanjutkan untuk elemen yang terakhir, ada water sign. Yang pertama Cancerian. Halo Cancer, apa kabar my Cancer? Minum aku mana guys? Oh di luar, pakai yang ini aja deh, ada aqua. Kita mulai dari water sign yang pertama Cancerian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian.
Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Kartu yang di atas atau top of the deck ada the Three of Wands, dan kartu yang di bawah ada the Devil. Oke, nah gimana cara bilangnya Cancer? Cancer lelah menunggu, itu yang terlihat di sini. Karena ada penundaan atau delay mengenai suatu hal dalam hidupmu saat ini Cancer in general ya. Bisa jadi penundaan karir lah, bisa jadi penundaan keberuntungan dalam usahamu lah, bisa jadi penundaan dari pacaran jadi tunangan atau menikah lah, bisa jadi penundaan macam-macam lah ya. Kebahagiaan menurutmu tertunda-tunda terus, kamu nggak bisa bahagia, kamu nggak akan pernah bisa bahagia menurutmu dengan situasi yang seperti sekarang. Nggak bakal ada kebahagiaan lagi, tidak akan ada jalan yang baik lagi untukmu, kayak gitu juga bisa jadi karena kamu kayak lagi menunggu matahari begitu. Tapi the Three of Wands ini identik dengan delay tadi ya guys, atau penundaan, bukan cancel ya Cancer, bukan dibatalkan tapi ditunda. Dan aku lihat Cancer tidak akan mau sabar. Dalam 7 hari ke depan kamu berontak karena penundaan itu menurutmu sudah terlalu lama. Penundaan itu nggak masuk akal. Kesabaranmu sudah habis kayak begitu, dan kamu akan berontak. Dari yang awalnya kamu adem lembut like Cancer usual ya, dan kemudian kamu akan berubah menjadi Capricorn. Kamu akan berubah menjadi Devil ya. Kamu akan protes dan sikapmu itu bukan sikap yang baik. Caramu protes itu bukan cara protes yang baik. Caramu menunjukkan bahwa kesabaranmu sudah berakhir itu bukan dengan cara yang baik. Itu yang terlihat di sini Cancer. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ya guys. Kartu nasihat dari universe untuk kamu adalah get the big picture, oke? Kayak begini Cancer. Segala sesuatu yang tertunda di dalam hidup kita itu bukan berarti ruginya di kita 100%, enggak ya. Banyak hal yang menjadi alasan dari universe untuk menunda sesuatu di dalam hidup manusia, dan itu biasanya berhubungan dengan tindakan-tindakan behind the scene istilahnya gitu ya, di balik layar. Saat ini ada yang terjadi pada orang lain mungkin, atau dalam hal lain di bagian di hidupmu begitu, yang terjadi lagi diberesin sama universe, yang tujuannya adalah untuk kebaikanmu. Karena itulah kamu disuruh kayak menunggu saat ini, tertunda yang kamu harapkan, oke? Tapi arahmu berbeda. Kamu itu menyambut tindakan universe yang menyuruh kamu menunggu itu dengan sikap yang salah kayak begitu. Padahal get the big picture di sini dimaksud, tujuan menunggu adalah supaya kamu paham dengan skop yang besar, melihat blueprint di dalam kehidupanmu ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu akan segera mengetahui kenapa kamu menunggu, kenapa ada yang tertunda, kenapa lambat segala sesuatu yang berjalan di dalam hidupmu saat ini. Begitu kamu nanti menyadarinya, kamu akan, oh my god, thanks God, seharusnya bakalan seperti itu rencana dari universe. Tapi kamu malah melenceng, belok. Kamu protes dengan cara yang tidak tepat dan menghancurkan hidupmu. Aku lihat kemungkinan besarnya kamu akan merusak hidupmu karena the devil muncul di sini. Padahal universe bilang tunggu bentar ya, aku lagi tak siapin semua yang penting-penting untukmu di dalam kehidupanmu kayak begitu. Sabar, wait di situ ya gitu. Tapi kamu kayak bodo amat, lama banget nunggunya. Kamu keluar dari jalur. Kamu tahu apa yang akan terjadi berikutnya dalam keadaan seperti ini. Biasanya ada tower guys ya. Nanti kita akan bahas ini di video extended karena kamu dapat video extended Cancer. Kalau seandainya kamu masih mau bersabar menunggu, tidak masuk ke dalam the devil energy dalam 7 hari ke depan, masih ada kesempatan untuk tidak menyesali perbuatanmu ini. Oke. Dalam 7 hari ke depan, sabarlah menunggu, karena yang dikerjakan oleh universe itu adalah yang terbaik untukmu. Tetaplah menjadi dirimu Cancer yang baik tadi, jangan berubah menjadi the devil. Itu kan jauh mempermudah gimana ya perjalananmu ke depannya, kurang lebih seperti itu. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua. This is Scorpio the Death. Kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, kok gelap semua ya? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin.
Oke, kartu yang di atas ada kartu The Nine of Pentacles dan yang di bawah ada kartu The World. Yes. Aku rasa yang berkaitan dengan mengutamakan diri sendiri, ego ini ya guys, bukan self love, tapi ego yang lebih ke arah ego. Aku lihat dari munculnya The Nine of Pentacles ini, itu mau nggak mau harus berakhir dalam 7 hari ke depan. Kamu itu kayak menjadikan dirimu adalah pusat dunia ini, padahal bukan guys. Pusat dunia ini adalah inti bumi. Menurutmu pusat dari dunia ini adalah dirimu sendiri. Kamu itu kayak powerful saat ini, Scorpio, dan kemudian kamu salah menggunakan powermu. Banyak Scorpio yang salah menggunakan kekuatan yang diberikan oleh universe ke dia, yang seharusnya itu bisa berguna bagi banyak orang, tapi dia manfaatkan untuk dirinya sendiri. Dia ambil untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan itu akan ditarik paksa oleh universe. Ada kekuatan yang akan diambil paksa darimu dalam 7 hari ke depan karena kamu tidak peduli ke orang lain, hanya ke dirimu sendiri. Ya, kalau begitu, kekuatanmu itu akan aku berikan ke yang lain, ke yang bisa aku yakini atau bisa aku percayai untuk share the power atau share the knowledge, ya, share the pentacles, apapun itu, begitu guys. Kamu nggak dipercayai lagi kayak begitu karena the world muncul di sini. Ini major arcana guys, di near future-nya ya. Ada yang awalnya kamu sangat banggakan akan diambil darimu dalam 7 hari ke depan. Nikmatmu itu akan diambil darimu dalam 7 hari ke depan. Karena kamu telah memperlakukan kepercayaan yang diberikan kepadamu itu dengan tidak benar, ya. Dan aku rasa ini cannot be undone, Scorpio. Inilah makanya pesan ini urgent untukmu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengcancelnya. Memang sudah waktunya itu diambil darimu. Oke. Apa yang harus aku lakukan, Ray? Satu hal yang harus kamu pahami, Scorpio, segala sesuatu yang diberikan ke kamu di dunia ini bukan milikmu. Kita semua, apapun yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita. Kita diberi, kita terima dengan ucapan syukur. Ketika diambil, mau nggak mau kita harus berikan. Kita harus kembalikan yang mau diambil. Karena semuanya titipan di dunia ini, kayak begitu ya. Bisa jadi banyak Scorpio yang akan diakhiri masa kontraknya begitu. Dia dalam pekerjaan ya, atau ada hubungan yang akan berakhir. Misalnya kamu pacaran dengan seseorang, hubungan itu akan berakhir kayak begitu. Tapi yang jelas yang kamu miliki saat ini dan kamu banggakan dan kamu jadikan sebagai alasan untuk kamu bersifat egois begitu, itu akan diambil paksa darimu, aku lihat dalam 1 minggu ke depan. Oke. Dan itu adalah untuk kebaikanmu. Itu untuk kebaikanmu ya. Kenapa, Rayut? Kamu tahu dari mana untuk kebaikanku? Karena datangnya major arcana. Oke. Kita semua tahu bahwa segala sesuatu tindakan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Kadang nikmat itu diambil pun itu yang terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi nikmat itu akan merusak diri kita sendiri. Ketika itu diambil, itu artinya universe sedang menyelamatkan kita. Kurang lebih seperti itu yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Scorpio. Oke, ada fog in, go slow, take time. Kamu kayak akan masuk ke masa-masa berkabut di dalam hidupmu, dimulai dari akhir Desember ini, Virgo, Scorpio. Sorry guys ya, ini bukan berita yang baik. Mungkin terlihat tidak baik kabarnya ini untukmu, tapi yang jelas aku yakin ini untuk kebaikanmu deh gitu. Karena the world ini major arcana ya. Kamu akan masuk ke masa-masa berkabut di dalam hidupmu, pelankan langkahmu. Kamu tidak akan seperti dulu lagi, Scorpio. Kalau kamu merasa dirimu sangat powerful, dalam 7 hari ke depan power itu pelan-pelan dicabut sehingga penting bagimu untuk memperlambat langkahmu. To save the power, untuk menghemat energimu. Karena pada akhirnya itu akan ditarik semuanya darimu. Oke guys, itu kartu yang terbuka, itulah yang harus aku ambil. Itu yang harus aku bacakan ya. Karena aku adalah tarot reader. Iya, aku bukan pembawa kabar baik. Aku pembawa pesan untukmu ya. Oke, itu dia untuk Scorpio guys. Kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Halo Pisces, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada kartu The Knight of Pentacles, dan yang di bawah ada kartu The Five of Pentacles.
Kepercayaan diri aku lihat saat ini Pisces ya. Ketika melihat readingan ini kamu pede banget dengan sesuatu yang akan kamu lakukan atau yang sudah kamu lakukan di beberapa waktu yang lalu ya. Tapi yang jelas penuh kepercayaan diri karena Knight itu energi muda, yakin, bodoh amat gitu ya, full. Foolish, bukan full itu bodoh. Foolish itu ya gitu guys, naif ya. Dan kemudian dalam 7 hari ke depan kamu ketakutan dengan apa yang kamu lakukan tersebut. Ini berkaitan dengan penawaran. Aku lihat kamu menawarkan sesuatu ke seseorang dan kemudian dalam 7 hari kamu kayak, ya ampun, ini bener gak sih gue ngasih penawaran kayak gitu? Tindakan gue itu bener gak sih? Yang gue lakukan itu tepat nggak sih kayak gitu? Karena Five of Pentacles ketemu dengan Knight of Pentacles. Kamu memberikan sesuatu dan kemudian kamu ketakutan ya. Bisa jadi gini, ada orang yang minjam duit ke kamu gitu ya, jumlahnya besar. Awalnya kamu yakin, ini kan sobat gue nih, sohib gue, zaman gue masih bocah, masih boker bareng di sungai dulu. Ini mah udah temen gue yakin mah dia ini gak bakal macem-macem, dia ini bakal amanah begitu ya. Yang dipinjam itu mungkin uang dalam jumlah besar gitu, let's say misalnya sekian lah gitu ya, 50 juta misalnya. Dan kemudian kamu kasih 50 juta, nggak sampai 7 hari kamu, loh kok gue gitu sih, kok segampang itu sih. Dia memang teman berak gue waktu kecil dulu, tapi kita kan nggak tahu, manusia berubah, entah dia saat ini nggak bisa dipercayai, gue mana nggak tahu alamatnya di mana lagi. Nah kayak gitu, ada yang kamu lakukan dengan yakin dan kemudian itu akan membuat pikiranmu atau hatimu kacau ke depannya. Oke. Mari kita lihat nasihat dulu dari universe untuk kamu Pisces. Joy and delight, open your heart to joy. Aku rasa kamu nggak perlu ragu-ragu ya ketika kartu oracle datang di sini. Dan aku lihat juga niat kamu baik di sini. Wajah kamu itu unyu banget Pisces ya. Niat kamu baik. Kalaupun seandainya Pentacles yang kamu kasih begitu ya, dan kamu rugi begitu. Kalau kita lihat dari sisi apa ya, bukan duniawinya begitu ya, kamu kan membantu orang ya, kamu yakin dengan yang kamu lakukan, sebenarnya tidak ada yang salah di situ. Yang sebenarnya mungkin perlu dipertimbangkan itu kalau kamu nggak yakin dalam memberikannya. Misalnya kamu punya uang, misalnya kamu nggak yakin memberikannya, ya mungkin itu jadi bahan pertimbangan. Kenapa? Mungkin kamu perlu uangnya begitu, uang itu penting untukmu gitu. Tapi begitu aku melihat keyakinanmu sini dan kemudian kartu oracle ini datang, joy and delight, kamu senang bisa membantu dia, kamu senang bisa memberikan entah apapun yang kamu berikan kepada seseorang atau pihak tertentu guys saat ini. Just enjoy that ya. Lihatlah bahwa kamu bisa memberi dan kamu ikhlas memberi, dan gak usah dipikirkan sisanya. Yakinlah guys bahwa milikmu akan kembali menjadi milikmu. Kamu tidak akan pernah rugi kalau kamu memberi ke orang lain. Kurang lebih begitu yang perlu kamu pahami di sini Pisces ya. Jadi aku takutnya The Five of Pentacles ini mengarah ke ketidakikhlas. Bayangkan kalau kita sudah memberi dan tidak ikhlas, itu kan bahaya ya guys. Nah, pastikan kalau kamu yakin dengan pemberianmu dan kamu pun ikhlas dengan pemberianmu, dan setelah itu biarkan semuanya berjalan secara alami guys, karena hukum alam, hukum di dunia ini yang tidak tertulis itu banyak sekali, termasuk untuk mereka-mereka yang mau membantu. Ya, pasti akan ada balasan untuk kamu nantinya dari kebaikan hatimu ini. Don't worry about that, just joy and happy katanya, oke? Oke Pisces, dengan berakhirnya Pisces maka berakhir juga lah urgent message for the next 7 days yang dimulai dari tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys untuk kalian semua. Halo Capricorn, kemudian halo Aries, halo Libra, dan halo Cancerian. Kalau kamu merasa resonate guys dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat video extendednya, pembahasan lebih detail tentang situasimu dalam 7 hari ke depan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di urgent message for the next 7 days kali ini. Aku harap bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu di urgent message for the next 7 days berikutnya di tahun 2023 dari tanggal 1 Januari guys. Di tahun baru. Mudah-mudahan aku bisa bikin readingan di tanggal segitu. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kalian semuanya ya. Selamat hari Natal. All the best. Thank you very much guys. Dadah.